Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda Aura dari kelas 6G. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Mata kuliah Budaya Masyarakat Demokrasi, dosen pengampu Pak Santa, MPD. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Sistem pemerintahan ini merupakan sistem yang dimiliki suatu negara untuk mengatur jalannya pemerintahannya. Nah, yang dimana di dalamnya itu terdapat berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahannya. Tujuan sistem pemerintahan ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Alinea keempat. Kekuasaan dalam suatu negara terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Nah, lembaga legislatif ini merupakan lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Pada tingkat pusat, pemegang kekuasaan berada di tangan MPR, DPR, DPD. Nah, sedangkan di tingkat daerah, pemegang kekuasaan lembaga legislatif ini dipegang oleh DPRD provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, selanjutnya ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini merupakan lembaga yang mengurus pelaksanaan jalannya pemerintah. Nah, pada tingkat pusat, pemegang kekuasaannya berada pada tangan presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri. Sedangkan pada tingkat daerah dipegang oleh gubernur atau bupati wali kota. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang melaksanakan keadilan yang dipegang oleh kekuasaan kehakiman, yaitu seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya ada Kabinet Pemerintahan Indonesia pada masa ke masa. Yang pertama pada era Presiden Soekarno, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada era demokrasi perjuangan kemerdekaan, masa periodenya pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua, era demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1949 sampai 1957. Dan yang ketiga ada era demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1957 sampai 1968. Selanjutnya yang kedua ada era Presiden Soeharto. Nah, pada masa ini terbagi atas menjadi 7 bagian. Yang pertama ada Kabinet Pembangunan 1 pada tahun 1968 sampai 1973. Yang kedua ada Kabinet Pembangunan 2, yaitu pada tahun 1973 sampai 1978. Yang ketiga ada Kabinet Pembangunan 3 pada tahun 1978 sampai 1983. Yang keempat ada Kabinet Pembangunan 4, yaitu pada tahun 1983 sampai 1988. Yang kelima ada Kabinet Pembangunan 5, yaitu pada tahun 1988 sampai 1933. Yang keenam ada Kabinet Pembangunan 6, yaitu pada tahun 1933 sampai 1998. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada Kabinet Pembangunan 7, yaitu pada tahun 1998. Yang ketiga ada era Presiden B.J. Habibie, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Masa periodenya itu pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 26 Oktober 1999. Yang keempat ada era Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Kabinet Persatuan Nasional. Periodenya pada tanggal 6 Oktober 1999 sampai 9 Agustus 2001. Yang kelima ada era Presiden Megawati, yaitu nama kabinetnya Kabinet Gotong Royong pada tanggal 9 Agustus 2001 sampai 21 Oktober 2004. Yang keenam ada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pada masa ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada Kabinet Indonesia Bersatu 1,
yaitu pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 21 Oktober sampai 22 Oktober 2009. Yang kedua ada Kabinet Indonesia Bersatu 2, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2009 sampai 27 Oktober 2014. Nah, yang terakhir pada masa sekarang ini, yaitu pada era Presiden Joko Widodo yang dinamakan Kabinet Kerja. Masa periodenya itu pada tanggal 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2009. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.